Ya. Apabila nanti di tengah perjalanan terjadi lag atau tidak berjalan slide-nya, maka akan silakan langsung mengangkat tangan, langsung bersuara untuk menyampaikan saran dan usulannya ya. Sambil berjalan siapkan catatan dan juga siapkan pertanyaan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke dalam pembahasan bab metabolisme. Nah, metabolisme merupakan pembahasan yang paling abstrak karena metabolisme terjadi di dalam posisi yang paling kecil dalam tubuh kita ya, yang mana bagian terkecil penyusun makhluk hidup itu sel. Nah, metabolisme ini terletak di dalam sel dan bahkan beberapa prosesnya terletak di dalam organel yang ada di dalam sel. Jadi sudah di dalam sel, di dalamnya lagi. Sehingga mempelajarinya harus dengan lapang dada, harus dengan ikhlas, dengan konsentrasi penuh. Kenapa? Karena kalau tidak dengan konsentrasi tinggi, dengan rasa ingin tahu yang besar, maka yang ada hanya kebingungan saja gitu ya. Blank saja, bingung kita ingin mempelajari apa gitu. Nah, untuk konsep dasar ya metabolisme itu secara definisi adalah segala reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh kita, tubuh makhluk hidup ya, tubuh manusia juga. Nah, di sini dibagi menjadi dua cakupan. Yang pertama ada namanya katabolisme. Ya, kita bisa lihat katabolisme bertujuan untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul. Jadi molekul yang kompleks diubah menjadi molekul yang sederhana, namanya katabolisme. Yang kedua ada anabolisme, bertujuan untuk penyusunan atau sintesis suatu molekul. Jadi kebalikannya dari katabolisme, kalau tadi katabolisme molekul yang kompleks disederhanakan, dicacah-cacah menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, kalau anabolisme ini molekul yang kecil-kecil disatukan menjadi molekul yang lebih besar gitu ya. Nah, contoh katabolisme adalah respirasi. Nah, respirasi ini nanti dibagi jadi dua, ada respirasi aerob, ada respirasi anaerob, atau kita kenal sebagai fermentasi. Nah, kalau anabolisme ini banyak sekali, diantaranya adalah proses sintesis, yang paling kita kenal adalah fotosintesis, ada lagi kemosintesis, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Nah, secara konsep ini senyawa sederhana, itu terdiri dari partikel-partikel molekul-molekul yang kecil, ingin disatukan menjadi molekul yang kompleks, menjadi satu kesatuan. Ini namanya anabolisme. Kalau kebalikannya namanya katabolisme. Nah, biasanya katabolisme ini bertujuan untuk menghasilkan energi. Jadi nanti hasil dari katabolisme ini menghasilkan energi. Sementara anabolisme ini justru sebaliknya, ini menggunakan energi. Kita masuk ke katabolisme dulu ya. Ya, katabolisme ini ada namanya katabolisme karbohidrat. Nah, katabolisme karbohidrat adalah proses penguraian karbohidrat. Nah, di sini yang jadi contoh karbohidratnya adalah glukosa. Rumusnya C6H12O6. Ditambah dengan oksigen menjadi karbon dioksida dan H2O plus 36 ATP. Ada versi 36, ada versi 38, nanti kita bahas. Nah, respirasi aerob ini berlangsung dalam 4 tahap. Yang pertama glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transfer elektron. Nah, kemudian ada lagi lawannya respirasi anaerob. Nah, bedanya aerob dan anaerob ini, kalau aerob ini membutuhkan oksigen, jadi ada oksigennya. Mereaksikan karbohidrat dengan oksigen. Menghasilkan energi yang banyak, 36 ATP. Kalau respirasi anaerob, ini reaksinya tanpa oksigen. Sehingga menghasilkan energi yang lebih kecil, yaitu 2 ATP. Contohnya adalah fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nah, di sini perbedaannya adalah, kalau respirasi anaerob itu hanya terjadi prosesnya hanya seperti glikolisis saja. Nah, jadi kalau ini 4 tahap, kalau respirasi anaerob ini hanya seperti glikolisis saja, 1 tahap saja. Kalau yang aerob ini ada 4 tahap. Oksigen ini nanti akan masuk di sistem transfer elektron. Nah, karena respirasi aerob, anaerob tidak pakai sistem transfer elektron, maka oksigennya tidak diperlukan. Gitu ya. Kalau sistem respirasi
aerob ini butuh oksigen karena ada sistem transfer elektron. Nah, adapun H2O atau air ini nanti akan dihasilkan di sistem transfer elektron di sini. Dan karbon dioksida akan dihasilkan pada dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Makanya kita menghasilkan karbon dioksida. Nah, ATP dihasilkan di glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Nah, ini adalah bagan makanan ya. Di sini ada diet. Diet itu definisinya adalah makan. Jadi diet itu bukan mengurangi makan seperti yang kita kenal. Diet itu makan. Kita makan umumnya ada lemak, fat, karbohidrat, dan protein. Untuk konsumsi karbohidrat nanti akan diolah menjadi glukosa. Disederhanakan jadi glukosa, nanti akan disuplai ke kolam glukosa. Ini kolam glukosa. Sementara untuk lemak itu nanti akan jadi asam lemak dan gliserol, akan disimpan di penyimpanan lemak. Ya, ada juga nanti yang akan bisa diolah menjadi glukosa juga. Kalau misalkan dalam bentuk cadangan makanan. Nah, glukosa kalau berlebihan akan disimpan ke dalam lemak, berarti nanti jadi lemak. Nah, sementara glukosa yang ada di glukosa pool ini bisa juga disimpan dalam bentuk gula otot atau disebutnya glikogen. Nah, sementara kalau kita makan protein, ini nanti jadi disederhanakan jadi asam amino. Nah, asam amino ini nanti akan disintesis menjadi komponen-komponen tubuh kita, namanya body protein ya. Dan apabila asam amino ini berlebihan, nanti juga akan jadi glukosa. Ya. Lemak pun juga seperti itu. Nah, glukosa ini dalam kondisi normal nanti akan digunakan untuk metabolisme. Ya, baik metabolisme di berbagai jaringan dan yang paling utama adalah metabolisme yang ada di otak, ya. Kita lanjut ya. Nah, ini rumus respirasi aerob, ini rumus respirasi anaerob. Ya, kelihatan bedanya ya. Kalau ini tambah oksigen, kalau ini tidak. Nah, di sini menghasilkan H2O dan CO2. Kalau ini menghasilkan CO2 dan C2H2OH. Ini adalah senyawa alkohol. Nah, kemudian ini menghasilkan 36 ATP atau 38 ATP. Ini hanya 2 ATP saja. Nah, lanjut. Lokasi respirasi aerob sekarang. Respirasi aerob, ini lokasinya di dalam sel. Ini tahu ini sel kita. Dalam sel itu udah kecil ya, mikroskopik. Di dalamnya ada lagi nama organel yang sangat kecil, namanya mitokondria. Ini mitokondria seperti ini. Kalau di mikroskop elektron seperti ini, kalau di ilustrasi seperti ini. Nah, si mitokondria ini terdiri dari lapisan membran luar, membran dalam, ada matriks. Nah, tadi respirasi aerob berlangsung dalam 4 tahap tadi ini ya, 4 tahap ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 tahapnya ini untuk glikolisis, tahap yang pertama ini adanya di sitoplasma. Sitoplasma itu di cairan. Cairan sel di sekitar mitokondria. Jadi kalau di mitokondria nih di sini nih, di samping-samping ini di luar. Kemudian ada dekarboksilasi oksidatif. Ini adalah proses memindahkan hasil glikolisis dalam bentuk asam pirufat ke dalam mitokondria. Di dalam mitokondria akan masuk di matriks. Matriks ini lokasinya siklus Krebs, tahapan yang ketiga. Kemudian untuk proses transfer elektron berlangsung di membran dalam. Nah, di membran ini. Ya, kita lihat. Nah, kalau digambar seperti ini ya. Glikolisis itu di sitoplasma. Glikolisis tujuannya mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Kemudian ada dekarboksilasi oksidatif untuk memindahkan asam pirufat menjadi asetil CoA di dalam mitokondria. Kemudian diputar dalam siklus Krebs. Kemudian siklus Krebs diputar lagi dalam transfer elektron. Ya, nah begini ceritanya. Nah, kita ini makannya adalah glukosa. Glukosa itu gula ya, gula sederhana hasil pencernaan makanan yang diserap di usus. Glukosa ini akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, glukosa ini dalam sel, dalam sitoplasma sel mengalami 10 tahapan glikolisis.
Ya, tahapannya banyak nama-namanya, ada glukosa 6-fosfat, fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1,6 difosfat, gliseraldehyt 3 fosfat, difosfogliserid asid, fosfogliserid asid, 2 fosfogliserid asid, kemudian jadi fosfoenol pirufat asid. Nah, terakhir jadi pirufat asid atau asam pirufat. Nah, kalian cukup memahami dengan cara seperti ini. Ya, jadi jangan bingung dulu bahwa tahapan glikolisis tadi terjadinya di sitoplasma, yang dibutuhkan dari awal tahapan glikolisis itu adalah glukosa. Nah, hasil akhir dari pengolahan glikolisis itu adalah asam pirufat. Nah, silakan catat di bukunya. Jadi glikolisis terdapat di sitoplasma, tahapan awalnya adalah glukosa, kemudian tahapan akhirnya adalah asam pirufat. Nah, cukup awal dan akhir saja diingat-ingat. Selebihnya yang 1 sampai 10 ini silahkan dibaca dan dipahami. Dalam proses perubahan glukosa menjadi asam pirufat yang 10 tahap ini, kita lihat ada penggunaan energi. Nah, sekarang kita berkenalan dengan yang namanya ATP. ATP kepanjangan dari adenosin trifosfat. Lawan adenosin trifosfat ini apabila dipecah menjadi ADP dan fosfat, itu disebutnya penggunaan energi. Fosfatnya kemana? Fosfatnya nyangkut di sini nih, P yang warna merah ini. Jadi ATP berubah jadi ADP. ATP berubah jadi ADP. Nah, dalam proses glukosa sampai fruktosa 1,6 difosfat, ini sudah menggunakan 2 ATP. Nah, ATP itu satuan energi dalam tubuh kita. Ibarat kata kalau motor itu dikasih bensin, biar dia bisa jalan, ya kan, menghasilkan energi, daya dorong. Nah, kalau manusia dikasih makanan, makanannya menghasilkan ATP. Nah, ATP ini energinya, sumber energinya. Tapi dalam perjalanannya, selain ini menggunakan ATP, ini juga menghasilkan ATP. Lihat, menghasilkan ATP, menghasilkan ATP. Ini menggunakan 2 ATP, ini menghasilkan 2 ATP. Tapi masalahnya di sini dia jadi 2 cabang. Dibagi 3, 3 ke sini, 3 ke sini. Nah, yang satunya ini juga nanti akan bercabang lagi seperti ini. Jadi kalau ini ada 2 ATP, maka di sini nanti ada dikali 2, jadi 4 ATP. Jadi dalam proses glikolisis itu dihasilkan 4 ATP, digunakan 2 ATP. Ibarat kata kita bekerja, ya modalnya 2.000, dapatnya 4.000. Untungnya berapa berarti? Ya, kalau kita dagang, modal 2.000, dapatnya 4.000. Untungnya berapa? Untungnya 2.000, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk memproduksi energi, ya, untuk memproduksi energi ini kita butuh 2 ATP, tapi nanti kita dapat 4 ATP nih, dapat 4 energi. Nah, berarti kita untung 2 ATP. Catat bahwa dalam glikolisis itu menghasilkan 2 ATP. Selain ATP, juga ada lagi namanya NADH. NADH ini adalah pecahan hidrogen yang ditangkap oleh molekul NAD, menghasilkan NADH. Nah, satu NADH di sini, satu NADH di sini, jadinya 2 NADH. Sehingga kalau dalam bagan, nah, ringkasan glikolisis, lokasinya di sitoplasma sel atau sitosol, membutuhkan glukosa, menghasilkan asam pirufat. 1 glukosa menghasilkan 2 asam pirufat. Ingat ya, 2 ya. Karena kan glukosanya 1. Tapi ini kan bercabang kanan kiri. Sini 1 asam pirufat, sini 1 asam pirufat. Nah, membutuhkan 2 ATP menghasilkan 4 ATP. Berarti ATP-nya surplus 2. Nah, kemudian menghasilkan 2 NADH. Nah, diingat-ingat ini NADH. Kenapa? Karena NADH ini akan dikeluarkan di episode terakhir, namanya transfer elektron. Berarti glikolisis itu menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, karena ini 4 tapi dipakai 2 ya, jadi 2 ATP dan 2 NADH. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, sekarang si glukosa yang kita makan itu sudah tidak jadi glukosa lagi tapi jadi asam pirufat. Nah, si asam pirufat ini letaknya di sitoplasma.
ingin masuk ke dalam mitokondria nih. Ini kan mitokondria nih ceritanya. Dia adanya di luar asam pirufat itu, harus masuk ke mitokondria. Nah, asam pirufat ketika mau masuk ke mitokondria, dia harus berubah menjadi asetil-CoA dengan mekanisme transport membran. Nah, rumusnya, nah ada rumusnya lagi. 2 asam pirufat, ini nanti akan jadi 2 asetil-CoA. Kemudian ada proses produksi NAD lagi. NAD, 2 NAD jadi 2 NADH. Dan menghasilkan 2 CO2. Ya, diingat-ingat ya, menghasilkan 2 CO2. Karena kita ingat di awal bahwa namanya respirasi aerob itu nanti ada CO2-nya. Nah, kita hitung nanti. Sekarang ringkasan proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, dekarboksilasi oksidatif ini adalah perpindahan lokasinya dari sitoplasma sel menuju ke metrik mitokondria. Mitokondria yang tadi kita ceritain di awal itu ya. Jadi dari luar masuk ke dalam gitu ya. Membutuhkan 2 asam pirufat, menghasilkan 2 CO2, 2 NADH, dan 2 asetil-CoA. Nah, jadi total yang dihasilkan dari glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif itu sudah ada berapa NADH? Tadi kan 2. Ini 2, jadi sudah ada 4 NADH totalnya. Ya, selanjutnya si asetil-CoA ini masuk ke dalam matriks mitokondria. Kita ingat lagi metriknya. Nah, mitokondria ini tadi di sini glikolisis, di sini dekarboksilasi oksidatif. Nah, sekarang ada di kolam ini nih, kolam mitokondria ini. Di kolam mitokondria, si asetil-CoA ini akan diputar. Asetil-CoA ya akan menjadi sitrat, makanya disebutnya siklus asam sitrat. Kemudian jadi isositrat, jadi oksaloasetat, jadi alfa-ketoglutarat, jadi suksinil-CoA, suksinat, fumarat, malat, jadi oksaloasetat. Berputar, namanya siklus Krebs. Ya. Dalam perputaran ini terjadi banyak peristiwa, di antaranya ada NADH lagi, produksi NADH lagi. Tuh lihat, produksi NADH lagi. Berapa kali produksi NADH-nya? 2 kali. Untuk 1 asetil-CoA. Tapi di sini tadi kita punya 2 asetil-CoA nih. Jadi NADH-nya ada 4 ya. Nah, sementara di sini ada produksi lagi namanya produksi ATP. Untuk 1 asetil-CoA. Berarti ATP kita produksi 2. Tadi di glikolisis sudah ada 2. Di sini ada tambahan 2 lagi. Satu lagi diproduksi namanya FADH2. FADH2 ini mirip-mirip NAD. Molekul pembawa hidrogen. Kita lanjut. Nah, dari siklus asam sitrat tadi, siklus Krebs tadi, lokasinya di matriks mitokondria, di kolam mitokondria tadi, metriknya, di mana dari 2 asetil-CoA ini menghasilkan 4 karbon dioksida, 6 NADH2, 6 karena tadi satu siklus menghasilkan 3 ya. Ada 3 nih, 1, 2, 3. Berarti kalau ada 2 asetil-CoA menghasilkannya 6 NADH2, 2 ATP, ya, ada yang di bawah sini, 2 ATP, dan F2 FADH2. Yang ini FADH2-nya di sini. Yang tadi perubahan fumarat nih, FADH2 nih. Ya, jadi diingat-ingat. Nah, dicatat ya, bahwa ini adalah yang dihasilkan dari siklus Krebs. Nah, berikutnya adalah transfer elektron. Nah, sistem transfer elektron adalah sistem yang kompleks. Tadi dari kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4, ATP sintase. Nah, supaya paham siklus transfer elektron, kita keluar dulu. Ya, kita menuju ke video berikut ini. Kelihatan ya?
Nah, nah, udah jelas ya. Dari tadi kan kita produksi NADH2, NADH dan FADH. Ya, NADH dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, sama transfer sama siklus Krebs. FADH2 tadi dari siklus Krebs sudah kita produksi. Nah, di sini jadi lokasi transfer elektron. Membrannya ini nanti akan kita perbesar. Bagaimana tampilannya gitu. Nah, ini yang tadi, yang ada kompleks-kompleksnya. Nah, stop. Jadi NADH, dia akan masuk dari pintu 1, nanti ke pintu 3, kemudian ke pintu 4, kemudian ke ATP sintase. Itu NADH. Ya. Selanjutnya, nah kita lihat lagi. Nah, jadi oksigen ini nanti akan masuk di sini, ketemu dengan H yang dibawa dari NADH. Membentuk H2O. Nah, inilah asal mulanya kenapa pernapasan kita menghasilkan H2O. Ya. Nah, jadi dalam satu NADH, sekali ditranspor ini membentuk 3 ATP. Ya. Nah, beda halnya dengan FADH.
Jadi 1 FADH, kalau tadi NADH menghasilkan 3 ATP, FADH itu menghasilkan hanya 2 ATP saja. Ya. Jadi ada apa tadi? Masih ingat? Kita ulangi lagi. Kemiosmosis. Produksi ATP-nya namanya kemiosmosis. Ya. O2, oksigen, berfungsi sebagai akseptor H+ yang dibawa oleh NADH dan FADH. Nah, sekarang kita ngitung. Totalnya adalah 38 ATP. Jadi inilah perhitungan tadi kenapa dari masing-masing proses, ya glikolisis 2 ATP, 2 NADH, 1 NADH dikali 3, berarti kalau 2 jadinya 6. Dekarboksil oksidatif tadi ada 2 NADH, kali 3 jadinya 6. Siklus Krebs 6 NADH kali 3 18, FADH-nya ada 2, jadi kali 2 4. 2 ATP, jadi total semuanya adalah 38 ATP. Nah, ATP yang jumlahnya 38 ini dipergunakan untuk keluar dari mitokondria membutuhkan 2 ATP. Jadi total energi yang kita terima keseluruhan dari reaksi respirasi aerob adalah sebesar 36 ATP atau 38 dikurang 2 ATP untuk proses keluarnya. Ya, begitu kira-kira perhitungan dari produksi ATP yang sudah kita pelajari, produksi energi yang sudah kita pelajari dari awal. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Dari siswa-siswi sekalian? Tidak ada, udah jelas berarti semuanya ya?